Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni naf'a. Sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini, untuk lebih berberkahnya marilah kita sama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada atas kehadirat Rasulullah SAW, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, dan terlebih khusus musannif kitab Hilyatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab, yakni Andri Gruta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Al-Fatihah. Masih pada bab ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8, adabul libas, etika berpakaian. Kemarin sudah dikaji mulai dari paragraf pertama, dan sekarang tinggal paragraf terakhir, tinggal kurang lebih 2 baris ya. Yang dimana dalam kitab ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8, etika berpakaian, di sini dikatakan ijtahid iman fi tahsini hayatika wa nadhafati thiyabika, bersungguh-sungguhlah selalu dalam memperbaiki penampilanmu dan membersihkan pakaianmu. Fa inna nadhafata thiyabi unwanul adabi, karena sesungguhnya kebersihan pakaian itu merupakan simbol adab. Wala tadu' thiyabaka fi amkinatin muta'addidatin, dan jangan kamu meletakkan pakaianmu di berbagai macam tempat, minal bait, dari rumah, bal yajibu, akan tetapi wajib, anturattibaha kullaha, engkau merapikannya semuanya, engkau merapikan semuanya, menyusun semuanya atau mentertibkan pakaian semuanya, fi makanin wahidin, dalam satu tempat, liyashula, kenapa? Karena agar mudah alaika tanawuluha, liyashula alaika tanawuluha, agar mudah bagimu memperolehnya, mengambilnya. Ilbas minatsiyabi ma hadara, pakailah pakaian apa yang ada. Wala takun anidan, dan jangan keras kepala. Wala yajuzu laka an tukallifa walidaka ma la taqata lahu bihi, dan tidak boleh bagimu membebani bapakmu, ayahmu terhadap sesuatu yang ia tidak mampu. Wala tagurrannaka zinatu thiyabi wa zakhrafatuha, dan jangan sampai perhiasan pakaian menipumu. Jangan sampai perhiasan pakaian itu menipumu. Wa zakhrafatuha, sama juga perhiasan pakaian. Kenapa? Fa inna afdhalat thiyabi, karena sesungguhnya pakaian yang paling mulia, maka amtanaha hiyakatan, adalah pakaian yang lebih kuat, yang paling kuat tenunannya, jahitannya. Wa aqallaha zakhrafatan, dan paling sedikit pakaian yang paling sedikit hiasannya, motifnya. Sekarang kita lanjut paragraf terakhir. La tutil dari kata atala yutilu. Atala yutilu. Di sini sudah jelas ada yang dibuang, tutil. Apa yang dibuang? Huruf illat. Huruf illat yang ada pada ain fiilnya. Atala yutilu, seharusnya tutil.
Cuma bertemunya dua sukun berarti dia disingkat atau dibuang menjadi, dibuang wawanya menjadi dibuang yanya menjadi tutil. Berarti itu menandakan lamnya di sini la nahi. Karena la nahi itu fungsinya menjazam. Beda kalau la nafi. La nafi yang bertemu dengan fiil itu tidak mempunyai amalan, tidak mempunyai pengamalan. Dia tidak berfungsi. Beda kalau la nahi itu fungsinya menjazam karena termasuk amil jazam. Amil jazam itu ada 8. Amil jazam itu ada 18. Ada yang menjazam satu fiil, ada yang menjazam 2 fiil. Amil jazam itu ada 18. Ada yang menjazam satu fiil, ada yang menjazam 2 fiil. Yang menjazam satu fiil itu ada 8. Yang menjazam satu fiil ada 8. Apa itu? Lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wa du'ai wala finnahyi wa du'ai. Itu menjazam satu fiil. Sedangkan yang menjazam 2 fiil itu mulai dari, dan inilah yang diistilahkan dengan ada syarat yang menjazam. Jadi amil jazam itu ada 2, ada huruf jazam, ada huruf jazam yang menjazam satu fiil, ada huruf jazam yang menjazam 2 fiil. Huruf jazam yang menjazam 2 fiil itulah yang biasa diistilahkan dengan adat syarat. Ada syarat. Apa itu? In wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza. Cuma idza ini khusus kepada syair. Wa idza fi syi'ri khassatan. Dan idza itu terdapat pada syair secara khusus. Karena la di sini termasuk la nahi fungsinya menjazam, berarti kata sesudahnya itu dijazam. Apa tanda jazamnya di sini? Dijazam dengan sukun. Sebab tutil itu termasuk fi'il mudhari sahih akhir yang tidak bersambung dengannya sesuatu, bukan fi'il mudhari mutal akhir, bukan juga fi'il mudhari yang termasuk af'alul khamsah. Tapi tutil di sini termasuk fi'lun mudhari'un sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Tutil dari kata apa tutil? Dari kata atola. Atola itu sewazan dengan af'ala. Qoma, wazan afalanya aqoma, asalnya aqwama. Cuma nanti ada pelajaran i'lal ketika huruf illat berharokat aqwama. Kan seharusnya begitu? Af'ala aqwama. Ketika ada huruf illat berharokat, sebelum huruf illat itu sukun, wawunya itu huruf illat toh berharokat, harokat fathah. Sedangkan ko sukun, aqwama. Ketika ada huruf illatnya berharokat, sebelum huruf illat itu ada huruf sehat yang sukun, maka harokatnya dipindahkan. Bisa dipahami? Contoh, aqoma itu asalnya aqwama. Sebagaimana dengan sewazan af'ala, aqwama. Wa di situ berharokat fathah, wa kan termasuk huruf illat tapi berharokat ki. Sedangkan ko-nya itu huruf sehat tapi sukun. Nanti ada kaidah ilal mengatakan ketika ada huruf illat sehat sebelumnya huruf ketika huruf sakitnya itu berharokat kemudian huruf sehatnya sukun, maka harokatnya ditukar menjadi aqomah, menjadi aqaumah. Asalnya dulu aqaumah. Cuma pasangannya fathah itu bukan waw, pasangannya fathah adalah alif, makanya menjadi aqomah. Begitu. Sama halnya nih tola itu mujarradnya. Tola yatulu. Bab berapa itu? Bab 5. Tola yatulu tolan wa matolan fahuwa tawilun. Itu sifat musyabbah bismil fa'il. Tola ketika dibawa ke wazan af'ala, menjadi atwala.
atau wala. Cuma kena kaidah ilal. Apa kaidah ilalnya? Karena huruf sakitnya berharokat, sebelumnya ada huruf sehat yang sukun, maka antara harokatnya huruf sehat dan huruf sakit ditukar menjadi ataulah. Ada lagi masalah. Kenapa ataulah? Sedangkan pasangannya itu fathah adalah alif, makanya menjadi atola. Itu kalau mau berpikiran iklal. Tapi untuk dasar cukup rumusnya begini. Kalau koma tambah saja alif, akoma. Tola atola. Khofa akhofa. Bana abana. Itu kalau mau gampangnya. Tapi kalau mau ditahu apa rahasianya, kenapa bisa menjadi begitu? Kenapa tidak mengikuti abayana, akowama? Kenapa? Ya karena ada kaidah ilal. Kaidah ilal itu nanti ada dipelajari. Ada 18 kaidah ilal. Kalau 18 19. Insyaallah nanti itu kalau sudah selesai kitab hilyahnya, mukhtasar jiddahnya juga sudah selesai, baru kita belajar khusus i'lal. La tutil itu dari kata atola yutilu itolatan wa mutalan fahuwa mutilun wa dzaka mutalun. Atil la tutil mutalun la tutil dari kata atola, karena di sini bertemunya dua sukun, la tutil, maka huruf sakitnya itu dibuang. Jadi begitu, kalau ada huruf sakit itu dibuang saja. Kenapa tadi ditukar Ki? Huruf sehat sukun, huruf sakit berharokat. Tidak cocok. Sakit sehat. Ditukar. La tutil, dan jangan apa namanya? Apa tadi? Berlama-lama. Salah. Bukan la tutil. Maaf, bukan la tutil tapi la tatul. La tatul. Dia mujarrad saja. Tola yatulu. Bukan la tutil. Kalau tutil itu memanjangkan. Di sini bukan memanjangkan. Yang dimaksud di sini jangan berlama-lama. Berlama-lama itu mujarrad. Tola yatulu. Tola yatulu itu artinya panjang. Bisa juga diartikan berlangsung lama. Berarti bukan la tutil bukan la tutil saya ralat, bukan la tutil tapi la tatul dari kata tola yatulu taulan wa matolan fahuwa tawilun. Tul la tatul matolun. La tatul, jangan berlama-lama. Siapa? Anta. Berarti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. La tatul, jangan kau berlama-lama. Berlama-lama apa? Fi lubsi thiyabika, dalam memakai pakaianmu. Lubsin dari kata labisa yalbasu lubsan wa malbasan fahuwa labisun wa dzaka malbusun. Ilbas la talbas malbasun. Ulang. Labisa yalbasu lubsan wa malbasan fahuwa labisun wa dzaka malbusun. Ilbas la talbas malbasun. Ini tidak ada isim alatnya ya, sebab dia wazan fa'ila yaf'alu. Adakah isim alatnya? Alima ya'lamu. Benar ya? La tatul fi lubsi thiyabika. Lubsi di sini isim masdar, sigot isim masdar dari kata labisa. Sigot isim masdar itu bisa juga diartikan fiil. Bisa. Cuma yang membedakan kalau isim masdar itu fiil tapi tidak mengandung zaman. Sedangkan kalau fiil itu kata kerja mengandung waktu. Kadang zaman madi, kadang zaman istiqbal, kadang zaman apa? Sekarang hal. Kadang lampau, kadang sekarang. Fi'il madi itu lampau, fi'il mudhari itu sekarang atau akan datang. Sedangkan kalau isim masdar dia juga bermakna fi'il, bermakna kata kerja, cuma dia tidak mengandung zaman.
lam taqtarin bi zamanin, tidak mengandung zaman, tidak bersama dengan zaman. Makanya diartikan situ fi lubsi thiyabika, dalam memakai pakaianmu. Kenapa dibaca thiyabi? Karena lubsi di situ isim, thiyabi juga isim. Isim ketemu dengan isim ketemu dengan isim ma'rifah, isim nakira bertemu dengan isim ma'rifah, maka isim ma'rifahnya di situ kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Atau kaidahnya begini, ketika ada apa namanya? Isim ma'rifah yang sandar, isim ma'rifah sebabnya karena dia sandar kepada isim ma'rifah, berarti dia isim ma'rifah yang mudhaf ilal ma'rifah, berarti yang jatuh setelahnya pasti mudhafun ilaih. Lipsi di sini mudhaf, lipsi majrurun bi fi wala lubsi majrurun bi fi wala jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhiri li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhafun. Thiyabi mudhafun ilaihi majrurun wala jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhiri li'annahu jam'ut taksir wa huwa mudhafun lagi. Karena sandar kepada isim dhamir, ismud dhamir mustatir. Jawazat salah. Dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tadi dikatakan thiyabi itu jam'ut taksir. Apa isim mufradnya? Saubun. Saubani, thiyabun. Muannas atau mudzakkar? Muannas atau mudzakkar? Kenapa dikatakan muannas? Karena di sini jamak taksir tidak berakal. Likulli jam'in ghairi akilin mufradun muannasun. Setiap jamak yang tidak berakal dianggap mufrad muannas. Itu. La tatul fi lubsi thiyabika, jangan berlama-lama dalam memakai pakaianmu. Wala takif. Waw itu namanya wa atof. Lamnya lam apa? Lanahi. Sebenarnya bisa la tatul fi lubsi thiyabika wa takif, bisa. Cuma dimunculkan lagi lanya. Ketika ada la yang berulang-ulang, itu namanya harfut taukid, harfun nafi lit taukid, huruf nafi, harfuz zaidah, harfuz zaidatin li taukidin nafi, huruf zaidah untuk mentaukidkan nafi atau nahi. Sekalipun, tapi kenapa lagi diadakan lagi la nahi? Berarti itu menunjukkan ini sebagai pentaukid, penegasan. Bisa dipahami? La tatul fi lubsi thiyabika wa la takif. La-nya situ mau dikatakan huruf zaidah bisa, atau langsung saja huruf nahi boleh. Al-lamu harfun nahi mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Takif fi'lun mudhari'un. Kenapa bisa dikatakan fi'l mudhari'? Karena atau disebabkan, jadi setiap kata setiap mubtada, khobar itu jangan dihafal, harus tahu alasannya. Kenapa bisa jadi fi'l mudhari' marfu? Kenapa bisa dinasab? Harus tahu alasannya. Kalau kamu hafal tidak bisa, sampai kapan? Harus dihafal. Kenapa di sini takif? Kenapa dikatakan fi'il mudhari'? Sebab dia berawalan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah kan ada 4, ada alif, nun, ya, ta. Di sini ada ta. Ta itu fungsinya apa? Ada 2, ada lil mukhatab, ada lil ghaibah. Karena di sini berbicara tentang kamu mukhatab, berarti tanya di situ dhamir anta lil mukhatab. Wala takif. Takif itu dari kata waqafa yaqifu wuqufan. Tasrif 1, 2, 3. Kif. Wala takif. Asalnya wala takif. Wala takif. Kenapa dibaca sukun di sini? Sebab dia dijazam. Apa yang jazam? Amil jazam. Amil jazam yang mana? Amil jazam lamun nahi.
Ulang lagi, huruf jazam itu ada berapa? Huruf jazam, amil jazam ada berapa? Ada 2. Amil jazam itu ada 2. Ada menjazam 1 fiil, ada menjazam 2 fiil. Yang menjazam 1 fiil itu namanya huruf jazam. Yang menjazam 2 fiil itu namanya adat syarat. Itu yang biasa kita kenal. Ini termasuk huruf jazam. Lam walam, lam walamma walam walamma wala mul amri wa duai wala fin nahyi wa duai. Dia berarti dia menjazam 1 fiil. Karena ada amil jazam yaitu la, berarti takif di situ hukumnya dijazam. Tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa bisa sukun? Sebab ini adalah fi'lun mudhari'un sahihul akhir alladzi lam yatasir bi akhiri syai'un. Ketika fi'il mudhari itu fi'il mutal akhir, berarti tanda jazamnya apa? Dia hasfi harfil illah. Kalau af'alul khamsah, tanda jazamnya apa? Dia hasfin nun dengan membuang huruf nun. Jadi kalau kamu bisa menelaah begini, insya Allah bisa mungkin belajar sendiri. Bisa belajar sendiri. Jadi perhatikan cara-cara bertanya, cara-cara gitu memang cara belajar. Wala takif, dan jangan berdiri. Waqafa yakif. Ini sinonim atau antonim? Kalau sinonim persamaan ya. Persamaan. Ini sinonimnya dari kata koma. Makanya itu ada contoh koma Zaidun wukufan. Zaid berdiri. Wukufan itu menjadi maf'ul mutlak. Kenapa bisa maf'ul mutlak? Karena dia bentuk isim masdar. Isim masdar dari mana? Isim masdar yang sama maknanya dengan fiilnya. Isim maf'ul mutlak kan ada 2. Ada maf'ul mutlak lafzi, ada ma'nawi. Tapi bukan itu yang saya maksud. Maf'ul mutlak itu terbentuk dari isim masdar fiilnya, ada juga isim masdar dari sinonim fiilnya. Seperti ini, koma yakumu, koma Zaidun wukufan. Koma Zaidun wukufan. Kenapa bukan koma Zaidun qauman? Boleh. Berarti dia isim masdar dari fiilnya, tapi dipakai wukufan. Boleh juga menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Sekalipun dia tidak sekata, tapi dia semakna. Waqafa semakna dengan qoma, sama-sama berdiri. Cuma pasti ada perbedaan makna, pasti ada. Ada perbedaan makna. Bahasa Arab itu luas. Jalasa, qa'ada itu sama-sama duduk. Jalasa, qa'ada itu sama-sama duduk. Dan pasti ada perbedaan maknanya. Wala takif, dan jangan berdiri amam. Amam itu isim fil huruf. Isim apa namanya? Kalau dia isim dzaraf itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Isim dzaraf itu mu'rab. Cuma ada isim dzaraf yang sedikit itu mabni. Isim dzaraf itu termasuk mu'rab, marfu, mansub atau majrur. Mansub. Nanti ada huruf jar baru dia dijar. Berarti amama di sini karena dikatakan dzaraf itu kedudukannya sebagai maf'ulun fi. Catatan kedua, dzaraf itu selalu mudhaf. Berarti amal mar atau mir'ah. Mar'ah apa artinya? Perempuan. Kalau mir'ah mar'ah cermin. Kalau mir'ah terbalik. Mar'ah laki perempuan, mir'ah cermin. Al mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Amama ini zarful zaman atau zarful makan? Menunjukkan apakah ini? Jangan berdiri di depan cermin. Zarful zaman, zarful makan mansubun walamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Ulang. Amama zarful makan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa
mudhafun, al-mar'ati mudhafun ilaih, dan jangan berdiri di depan cermin. Guru kita mengatakan jangan lama-lama memakai pakaian, jangan juga lama-lama berdiri di depan cermin. Itu Bu, pergi sekolah, cermin di depannya, di depan cerminnya di kamar, itu tak setengah jam. Cermin sebelum pakaian, sudah pakaian, cermin lagi. Nah tunggu temannya, sudah sampai pakaian temannya, mau pergi, cermin lagi. Sekalinya keluar dari asrama, ketemu dengan motornya gurunya, ada spionnya, cermin lagi. Ketemu dengan mobil, ada spionnya, cermin lagi. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak bertahan kaca spionku itu. Kaca spionku itu tidak bertahan. Kadang itu spion mobil tak begini bentuknya, atau mau patah. Seharusnya kalau kau yang nebeng cermin, kamu yang mengikuti cermin, jangan cermin yang diputar. Sudah nebeng. Lebih parahnya lagi kalau kotor mobil cermin. Kalau sudah cermin, nah terus migenya. La haula wala quwwata illa billah. Ya gitulah perempuan. Perempuan gitu. Illa biqadri ma, illa kecuali. Illa di sini simple huruf. Huruf apa namanya? Huruf istisna. Huruf istisna itu kalau kita mau bicara tentang huruf istisna, mustasna itu tergantung dia kalam apa. Apakah yang jatuh setelah istisna itu dinasab atau menjadi badal atau menjadi fa'il atau apa? Itu tergantung dia kalam apa. Tergantung dia kalam apa. Kalau dia kalam tam mujab, tam itu artinya sempurna, kalimatnya sudah sempurna. Maksudnya sudah sempurna, sudah ada. Kalau dia fi'il muta'addi berarti sudah ada fi'ilnya, fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Itu sudah sempurna. Dan mujab positif. Bukan positif corona, bukan positif hamil. Tapi positif di sini tidak ada huruf nafi, tidak didahului oleh huruf nafi, la atau ma atau laisa, semua yang beri. Contohnya apa? Ja'atul labu illa zaidan. Ja'atul labu illa zaidan. Perhatikan dulu ja'atul labu. Ja'atul labu itu kalimat lazim atau muta'addi? Ja'a lazim atau muta'addi? Lazim berarti hanya butuh fa'il. Berarti ja'atul labu itu kan sudah sempurna, berarti dikatakan tam. Ada huruf nafi sebelumnya. Hah? Apa huruf nafinya? Nah, konsentrasi. Apa aku bilang tadi kah? Contohnya, ja'atul labu illa zaidan. Ada nafinya? Tidak ada. Berarti dikatakan tam mujaban. Coba buka nulis itu ya. Buka babul istisna. Nahu qomal qomu illa zaidan atau qomatul labu illa zaidan. Ada namanya tam mujab. Taman mujaban. Dikatakan taman mujaban karena sempurna, kemudian kalimatnya positif, bukan negatif. Kalimat negatif itu kalau dia bermakna nafi. Kenapa kalau dia tam mujab? Berarti yang jatuh setelah adat istisna illa dia adalah mustasna. Mustasna itu apa? Termasuk mansubatul asma. Mansubatil asma, isim-isim yang dinasab. Toh? Isim-isim yang dinasab berarti kedudukan hukumnya dinasab. Makanya dibaca illa zaidan. Bisa tidak menjadi yang lain? Tidak boleh. Harus qomatul labu illa zaidan. Tidak ada yang berdiri kecuali berdiri. Para santri berdiri kecuali Zaid. Para santri berdiri apa tadi? Ja'a kah? Ja'a, para santri datang. Kalau qoma para santri berdiri illa Zaidan kecuali
Zaid. Itu namanya kalam tam mujab. Ada juga tam manfiyan. Tam manfiyan kalimatnya sempurna. Ada mustasna minhunya. Kalimatnya sempurna. Istisna itu ada 3 unsur. Ada istisna, ada mustasna minhu. Ada kalimat, ada kata pengecualian, ada yang dikecualikan, ada yang mengecualikan. Toh? Bisa dipahami nih? Qomal qaumu illa Zaidan. Al qaumu itu mustasna minhu, itu yang dikecualikan. Itulah yang dikecualikan darinya. Yang dikecualikan satu yaitu Zaid. Itu namanya mustasna. Kalau mustasna minhu itu yang sebelum huruf istisna, itu mustasna minhu. Ada mustasna, ada mustasna minhu. Nah, kembali lagi. Yang kedua tadi tam manfiyan. Tam manfiyan itu bagaimana? Tam manfiyan itu kalimatnya sempurna, ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya ketika dia muta'addi. Ketika dia lazim cukup fiil dan fa'il. Kemudian didahului oleh nafi. Contohnya apa? Apa contohnya di sini? Wa in kanal kalamu. Ada situ. Sudah lihat? Sudah lihat? Wa in kanal kalamu manfiyan, dan ketika kalimatnya itu manfiyan tamman, jaza fihi al badalu wan nasb. Boleh badal, boleh nasab yang berkedudukan sebagai mustasna. Jadi ketika dia manfiyan, tam manfi, boleh menjadi badal, boleh menjadi mustasna. Kalau menjadi mustasna berarti wajib di nasab. Kalau menjadi badal tergantung hukumnya hukum mustasna minhunya itu di rofa, berarti dia juga di rofa. Contoh maqamal qaumu illa Zaidun wa illa Zaidan au illa Zaidan. Maqamal qaumu itu sudah sempurna, toh? Sudah sempurna. Paham sih? Itu sudah sempurna karena sudah ada fiil, sudah ada fa'il. Kemudian didahului oleh ma di situ. Kalau ada ma di awal kalimat itu manafi. Ada ma di awal kalimat bertemu dengan fiil itu namanya manafi. Bukan cuma la, ada juga manafi ya. Ma yang bertemu dengan fiil di awal kalimat itu namanya manafi. Maqamal qaumu, tidak ada kaum yang berdiri illa Zaidun. Kalau Zaidun kira-kira jadi apa di situ? Kalau Zaidan jadi apa ya? Zaidan mustasna, karena memang hukum asalnya mustasna itu di nasab. Kalau Zaidun dia jadi badal. Kenapa bisa jadi badal? Kan badal pengertiannya begini. Badal itu tonji, ini itu tonji, itu. Itu kaum siapa? Itu Zaid termasuk kaum kah? Termasuk. Zaid itu termasuk kaum. Anggaplah saya katakan begini. Para santri masuk kelas, tidak ada para santri masuk kelas kecuali Aisyah. Berarti Aisyah itu santri atau bukan? Santri. Berarti dia bagian dari santri yang tidak masuk. Toh? Dia bagian dari santri yang tidak masuk. Berarti dia jadi badal. Dia bagiannya. Ma ra'aitul qauma, saya tidak melihat suatu kaum, atau ma ra'aitut tullabah. Makanya itu mustasna minhunya selalu bentuk jamak taksir, sebab dia termasuk golongan di situ. Ma ra'aitut tullabah, tidak ada santri saya lihat kecuali Zaidan, illa Zaidun, kecuali Zaid, illa Zaidan, Zaidannya menjadi mustasna. Kalau illa Zaidun, illa Zaidan bisa saja menjadi mustasna, illa Zaidan bisa saja menjadi badal. Badal dari mana? Badal dari ke at-tullaba. At-tullaba di situ kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Ra'aitu tullaba, saya tidak melihat. Ma ra'aitu tullaba, saya tidak melihat santri. At-tullaba di situ hukumnya dinasab sebab maf'ulun bi.
Berarti nanti yang jadi mustasnanya itu yang jatuh setelah istisna, huruf istisna bisa badal. Kalau dia badal berarti tetap dinasab karena mubdal minhunya dinasab. Bisa juga Zaidan, Zaidan bukan badal tapi mustasna. Ketika dia tam manfi itu apa? Tam manfi itu kalimatnya sempurna tapi didahului oleh nafi. Ulangi, tam mujab sempurna dan positif. Maksudnya positif apa? Tidak didahului oleh nafi. Berarti isim yang jatuh setelah illah kedudukannya sebagai apa? Mustasna. Yang kedua tam manfian. Tam manfian itu kalimatnya sempurna. Toh cuma didahului oleh nafi. Kalau didahului oleh nafi berarti dia tam manfian. Kalau tam manfian bagaimana? Boleh menjadi mustasna, boleh menjadi badal. Kalau mustasna, kalau badal berarti dia harus mengikut ke mubdal minhunya. Siapa yang dikecualikan di situ? Golongan apa yang dikecualikan? Bisa dipahami? Seandainya saya katakan marartu bi Zaidin, marartu bitullabi, saya berpasasan dengan para santri, illa Zaid, illa Zaidan, Zaidun, Zaidin. Illa Zaidan jadi apa ya? Mustasna. Kalau illa Zaidun jadi apa? Zaidun atau Zaidin? Hah? Kalau badal jadi apa ya? Apa nunya bacanya? Illa Zaidin. Kenapa Zaidin? Karena dia badal ke bitullabi. Marartu bitullab, saya berpasangan dengan para santri. Bitullab itu itulah para santri, kecuali Zaid ini santri tidak? Santri. Cuma tidak, kebetulan tidak ada dalam rombongan tadi atau nak ketemu ki. Toh berarti dia itu istilahnya badal. Itu badal itu tonjit itu badal saya makan ikan kecuali kepalanya. Kepalanya itu bukan ikan kah? Ikan juga ji. Toh? Ma akaltus samaka. Saya tidak makan ikan. Illa dagingnya, illa lahman, kecuali dagingnya. Dagingnya ikan kah? Ikan juga Ji. Itu deh. Masih ada satu lagi. Yang ketiga adalah nakis. Wa in kana al-kalamu nakison. Yang ketiga itu adalah kalimat nakis. Apa itu nakis? Tidak sempurna, kemudian didahului nafi. Sudah tidak sempurna kalimatnya, kemudian ada lagi nafi. Contohnya apa? Ma qoma illa Zaidun. Sudah lihat? Ma qoma illa Zaidun. Qoma, mana failnya qoma? Tidak ada toh? Mau kita mustatir kembali ke mana? Tidak ada itu sebelumnya. Toh? Nah, berarti dia nakis, bukan tam. Kemudian didahului oleh nafi. Berarti dia kalimatnya nakis. Kalam nakis. Ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfi, ada kalam nakis. Tam mujab, tam manfian, kalam tam mujab, kalam tam manfian, kalam nakis. Kalau kalam nakis bagaimana? Kalau kalam nakis itu hasrun, ada tuh hasrin, mulgotki, tidak berfungsi, ilahnya tidak berfungsi. Berarti yang jatuh setelahnya itu tergantung apa yang dibutuhkan koma. Apa yang dibutuhkan koma? Berarti Zaidun situ kedudukannya sebagai fa'il. Kenapa bisa jadi fa'il? Coba artikannya. Tidak ada berdiri kecuali koma, tidak ada berdiri kecuali Zaid. Siapa yang berdiri? Zaid. Berarti yang berdiri adalah Zaid. Toh? Berarti siapa yang berdiri? Berarti kedudukannya sebagai fa'il. Bagaimana cara menentukan juga? Buangi nafinya, buangi illahnya.
Buang nafinya, buang illanya. Menjadi qoma Zaidun. Berarti Zaidun jadi fa'il. Begitu. Ma ra'aitu illa Zaidan. Saya tidak melihat kecuali Zaid. Ma ra'aitu itu lazim atau mutaaddi? Mutaaddi. Mana maf'ul bihnya ra'aitu? Tidak ada. Toh? Tidak ada. Langsung illa. Berarti itu apa itu? Kalam apa? Kalam nakis karena tidak ada mustasna minhunya. Toh? Tidak sempurna. Kemudian didahului oleh nafi. Berarti nakis. Kalau nakis itu tidak berfungsi illanya. Terus jadi apa setelahnya? Tergantung apa yang dibutuhkan kalimat sebelumnya. Ra'aitu. Apa yang dibutuhkan? Maf'ulun bih. Ra'aitu Zaidan. Saya tidak melihat kecuali Zaid. Berarti siapa yang lihat? Zaid. Berarti kalimat aslinya anunya, masuknya, muradnya saya melihat Zaid. Saya tidak melihat kecuali Zaid. Berarti siapa yang lihat? Zaid. Begitu. Jadi ada. Nah, sekarang kembali ini, baru kembali sini. Illa biqadri. Illa biqadri. Saya dan jangan kamu berdiri di depan cermin kecuali biqadri ma tusallihu. Biqadri ma sallaha yusallihu. Biqadri ma tusallihu min sya'nika. Kecuali sekedar memperbaiki keadaanmu, kondisimu. Kecuali sekedar memperbaiki kondisimu. Ayah mutatton di depan cermin kalau baik penampilanmu, kecuali kalau miringi jilbabmu baru pergi cermin. Begitu maksudnya. Kecuali sekedar biqadri ma itu sekedar biqadri ma. Sekedar memperbaiki kondisimu. Illa di situ huruf istisna. Mana mustasnanya? Karena bertemu langsung huruf jar. Bertemu langsung dengan huruf jar. Tidak ada di sini dikecualikan. Jangan kamu berdiri di depan cermin kecuali sekedar tidak bersambungi. Kecuali kalau bilang kecuali anu, berarti ada nanti mustasnanya. Ini tidak ada. Langsung menunjukkan keadaan. Kecuali keadaanmu sekedar memperbaiki kondisimu. Berarti dia tidak punya. Ada nanti kalian pelajari. Illa itu ada butuh. Ada berfungsi, ada namanya istisna mufarrad. Istisna mufarrad terpisah. Mulgot di sini, mulgot ada atau hasrin. Karena tidak ada yang mesti dikecualikan. Ada kecocok dikecualikan di situ. Tidak ada. Jangan kamu berdiri kecuali anu. Tidak ada toh? Langsung menunjukkan keadaan toh? Kondisi. Berarti illa di situ namanya ada atau hasrin. Ada atau hasrin. Ada atau hasrin atau mulgot. Atau ciri-ciri awalnya kalau ada huruf jar setelah illa, jadikan saja situ illanya tidak berfungsi. Jangan cari maf'ulun anunya, mustasnanya, tidak ada itu. Illa biqadri ma. Biqadri itu jar majrur. Ma itu apa? Ma ada nama isim mausul, ada namanya huruf masdariyah. Sebenarnya di dalam ini perhatikan ini. Sebenarnya di dalam Alfiyah Syarah Ibnu Aqil itu ada namanya isim mausul, ada namanya huruf mausul. Ada isim mausul, ada namanya huruf mausul. Kenapa? Kenapa? Oh. Ada namanya isim mausul, ada huruf mausul. Isim mausul ada namanya huruf mausul. Cuma yang membedakan kalau isim mausul itu butuh aid. Butuh isim dhamir yang kembali ke isim
mausul. Sedangkan huruf mausul itu tidak butuh aid, dan itulah yang biasa diistilahkan dengan huruf masdariyah. Perbedaan istilah, Ji. Jadi ma di situ ma apa? Ma masdar saja. Tapi kalau ada yang katakan ini huruf mausul, tapi ada orang bilang huruf mausul tapi dia sebenarnya salah ucap gitu, tidak ada sadari. Jadi bukan huruf mausul cocok sebenarnya cocok huruf mausul, tapi huruf mausul di situ adalah huruf masdariyah, huruf. Yang perbedaan isim mausul dan huruf mausul, isim mausul butuh aid yang kembali ke isim mausul. Sedangkan kalau huruf mausul itu namanya huruf masdariyah yang biasa dikenal. Huruf masdariyah yang biasa dikenal. Kemudian dia tidak butuh aid. Apa itu aid? Ke isim domir tuh. Kalau dia isim domir masa kembali ke huruf? Kan dikatakan huruf masdariyah, toh? Berarti isim kembali ke isim, bukan isim kembali ke huruf. Kalau mau gampang, yang selama ini kita kenal, bilang saja ma itu adalah ma masdariyah. Ma masdariyah juga itu ada dua, ada zorfiyah, ada ghairu zorfiyah. Ada yang mengandung zaman, ada yang mengandung, ada yang tidak mengandung zaman. Ada khusus ma. Ada mengandung zaman, ada tidak mengandung zaman. Ini kan mengandung zaman karena menunjukkan kapan kamu? Kapan rusak kondisimu? Berdiri mikir lagi di depan cermin. Tuh berarti menunjukkan zaman. Berarti ma-nya situ masdariyah. Kenapa dikatakan ma masdariyah? Sebab tidak ada huruf, tidak ada aid yang bisa kembali ke ma. Tusolli itu apa? Apa artinya? Kemarin yang muqaddimah soluhayas luhu. Apa artinya soluhayas luhu? Solahul qalbi, baik, toh? Baik. Itu lazim. Tapi kalau sollaha itu mutaaddi, memperbaiki, begitu. Tusollihu, memperbaiki siapa? Kamu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Wal masdar muawwal fi mahalli jarrin. Jadi apa kira-kira? Mudhafun ilai biqadri karena dia kalau zorfiyah, karena tadi dikatakan zorfiyah toh, berarti kalau zorfiyah dikira-kirakan ada kata muddata. Terkadang muddata. Tulis itu. Muddah tambah tamar buta. Muddata itu artinya terkadang. Kalau mau dikatakan masih dia zorfiyah, ma masdariyah yang zorfiyah karena menunjukkan zaman. Berarti kalau mau ditawil bagaimana? Illa biqadri muddati solahika. Kan failnya anta, berarti dijadikan domir jar. Berarti illa biqadri muddati solahika. Kalau dianggap masdariyah zorfiyah ada muddatanya. Illa biqadri ma di situ muddah. Illa biqadri muddati solahika. Tulis kita wilnya. Illa biqadri muddati solahika. Solahun. Bisa ji isim masdar dari mujarradnya diambil. Harusnya kan sholah yusollihu taslihan. Tapi tidak apa-apa ji kalau mau ambil masdar dari fa'ilnya, dari mujarradnya, tidak apa-apa. Sholah. Tapi kalau di situ dianggap masdariyah saja, tidak ada zorfiyahnya, berarti langsung illa biqadri solahika. Illa biqadri solahika. Saya ulangi. Ma isinya adalah ma masdariyah. Ma masdariyah itu terbagi dua, ada zorfiyah, ada ghairu zorfiyah. Zorfiyah itu kalau mengandung zorof, zaman.
Kalau ghairu zarfiyah itu kalau dia tidak mengandung zaman. Karena di sini mengandung zaman. Ketika kamu memperbaiki penampilanmu, berarti di sini namanya zorof masdariyah zarfiyah. Dan ketika dianggap sebagai ma masdariyah zarfiyah, masdariyatun zarfiyatun, ma masdariyah yang zarfiyah, berarti itu ditakwil ada kata muddata. Karena dia mudhaf ilaih berarti menjadi illa biqadri muddati mudhaf lagi muddati solahika. Kalau dianggap ma masdariyah saja illa biqadri solahika. Bisa dipahami ini? Huruf masdariyah ada berapa? 6. An, anna, ma, lau, kai, hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah kemarin itu beda anunya, tandanya kalau ada kata sawaun. Nah, sekarang ilmu baru lagi nih. Banyak yang sebenarnya, cuma bertahap gini. Nanti kalau ketemu baru dibahas. Ma itu ada 2. Ma masdariyah tadi ada namanya ma masdariyah zarfiyah, ada ma masdariyah ghairu zarfiyah. Dan ma masdariyah ini itu di dalam kitab Syarah Ibnu Aqil itu dianggap sebagai huruf mausul. Huruf mausul. Jadi ada isim mausul, ada huruf mausul. Kenapa dikatakan mausul kah? Itu mausul dikatakan mausul karena harus ada jumlah yang jatuh setelahnya. Ini mana jumlah yang setelahnya? Tasluhu, tusallihu, toh? Jadi dikatakan mausul sebab dia membutuhkan jumlah. Isim mausul dikatakan isim mausul berarti dia butuh jumlah yang menjadi sila mausul. Ini mana sila mausulnya ini? Tusallihu. Cuma yang membedakan antara isim mausul dengan huruf mausul, satu, isim mausul itu punya aid, kembali kepadanya, sedangkan huruf mausul tidak punya aid. Aid itu apa? Isim dhamir. Yang kedua, kalau dia isim mausul berarti menjadi sila mausul, la mahalla laha minal i'rab. Kalau dia menjadi huruf mausul berarti itu dianggap sebagai huruf, bukan dianggap, dan memang itu perbedaan katanya. Itu adalah ma masdariyah. Kalau ma masdariyah berarti jumlah yang setelahnya itu ditakwil, bukan lagi jumlah la mahalla, tapi ditakwil, dianggap menjadi isim masdar. Karena huruf masdariyah itu adalah huruf yang menjadikan fi'il setelahnya, allati taj'alul fi'la ba'dahu, huruf yang menjadikan fi'il ba'dahu setelahnya fi ta'wil masdar, menjadi ta'wil masdar. Kita bedakan kalau isim mausul sila mausul la mahalla minal i'rab. Kalau huruf mausul atau huruf masdariyah itu silanya menjadi fi ta'wili masdar. Paham? Fi ta'wil masdar berarti ada mahalnya karena dia dianggap isim. Semua isim ada mahalnya, cuma ada yang punya tanda i'rab, ada yang tidak. Kalau ta'wil jumlah itu tidak dianggap, tidak ada tanda i'rabnya. Paham? Rencana setengah jam ji. 1 jam nih. Ma tusallihu berarti illa, karena zarfiyah juga ada 2, ma zarfiyah ada namanya ma masdariyah ada 2, ada namanya ma masdariyah zarfiyah ada. Kalau mengandung zaman berarti dia namanya ma masdariyah zarfiyah. Kalau tidak mengandung zaman itu namanya ma masdariyah ghairu zarfiyah. Kemudian cara mentakwil yang di luar, kalau mentakwil ma masdariyah zarfiyah itu dianggap ada muddata. Makanya di sini takwilnya illa biqadri muddati solahika min sya'nika, dari kondisimu. Dari terus datangkan dari situ, memperbaiki kondisimu. Sya'ni
jar majrur mudhafun ilaih. Ya mungkin itu saja yang kita pelajari pada pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau ada salah nanti kita perbaiki sama-sama. Nanti kita perbaiki sama-sama. Jadi ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan sini, yang dikaji ulang, yang kalian murajaahkan nanti. Yang pertama istilah illah ya, illah terbagi tiga. Istisna terbagi tiga, ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfiyan, ada nakis, kalam nakis. Kemudian ada namanya illa muttasil, illa yang butuh mustasna, ada namanya illa mufarraq, mustasna, ada istisna mufarraqun, istisna mufarraq. Maksudnya istisna mufarraq, dia tidak termasuk ke tiga golongan ini, tidak termasuk. Kemudian itu juga kata Mas Daria, kaji-kaji itu nah, jangan biarkan lewat. Kalau kamu belum paham, tanyakan. Nah, menyesal. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.